limit mendekati 0, kemudian Gx dibagi dengan X, Gx dibagi dengan X, ya. Gx dibagi dengan X sama dengan 1/2. Maka nilai limit X mendekati 0 untuk Gx, fungsi Gx, dan dibagi dengan akar dari 1 dikurang X dikurang 1 itu sama dengan berapa? Nah, untuk menjawab soal ini, kita perhatikan di sini ada ada penyebutnya. Akar 1 dikurang X dikurang dengan 1. Kalau kita melihat soal seperti ini, maka yang kita perlu lakukan untuk sejak awal kita perlu lakukan adalah kita sederhanakan penyebutnya atau kita kurangi penyebutnya sehingga penyebutnya yang di bawah ini lebih sederhana, tidak kompleks seperti ini. Caranya adalah kita kalikan dengan bilangan sekawan. Nah, bilangan sekawan itu seperti ini, misalnya itu ya bilangan sekawan A ditambah B, maka kita bisa kalikan dengan A dikurang B, di sini juga A dikurang B. Ini namanya mengalikan dengan akar sekawan. Cuma ini adalah contoh saja, ya. Artinya nanti kita bisa kalikan dengan akar sekawan sehingga penyebutnya ini bisa menjadi lebih sederhana. Oke, kita lanjutkan. Limit Gx dibagi dengan 1, nah ini kelebihannya, dibagi dengan 1 kurang X dikurangi 1. Ini sama dengan limit X mendekati 0, kemudian fungsi dari Gx dibagi dengan 1 dikurang X negatif 1, ini ya. Nah, ini kita kalikan dengan akar sekawan. Ini namanya dengan akar sekawan supaya penyebutnya ini lebih sederhana. Ini saya berikan tanda merah supaya teman-teman bisa membedakan, supaya kita tahu itu adalah akar sekawan gitu ya. Nah, ini lambangnya kan saya gunakan 1 min X. Nah, ini tambah. Nah, ini kan negatif ya. Nah, negatif. Nah, itu adalah tambah. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Ini sama dengan limit 0 lalu fungsi dari Gx. Ini bisa kita kalikan. Fungsi dari Gx dikali dengan akar 1 kurang X ditambah dengan 1, kita kasih kurung tutup, kemudian dibagi dengan, nah ini karena dia pengalihan akar sekawan, maka hasilnya adalah 1 dikurang X dikurangi 1. Nah, ini dia hasilnya, sehingga akarnya bisa hilang. Ya, itu artinya ini lebih sederhana. Ya, ini teman-teman bisa lihat, ini akarnya lebih sederhana. Begitu. Kemudian kita lanjutkan. Kita lanjutkan limit X mendekati 0. Fungsi Gx dikali dengan, sama tadi ya, tetap kita tuliskan 1 dikurang X ditambah 1 dibagi dengan X. Nah, ini kan teman-teman bisa lihat bahwa negatif X ya. Teman-teman bisa lihat bahwa ini lebih sederhana jika kita bandingkan dengan yang di sini.
Ya, itu lebih sederhana. Oke, kita lanjutkan. Sama dengan, kemudian kita bisa peroleh limit X mendekati 0. Ini Gx dibagi dengan min X dikali, nah ini dikali dengan limit X 0. Karena ini sebenarnya angka ini kurung di sini ya. Itu sebenarnya adalah limit ini dimiliki oleh angka di depan ini. Sehingga kita bagi menjadi dua bagian untuk kita bisa mengejar persamaan yang di sini tadi, yang Gx per X itu sama dengan setengah. Nah, kita bisa mendapatkan persamaan itu. Oke, kita lanjutkan. Limit sini ya, limit akar dari 1 min X ditambah 1. Nah, ini kita sudah mulai mendapatkan persamaan yang lebih sederhana. Kemudian dari sini limit X mendekati 0 negatif Gx per X dikali limit X mendekati 0, kita tuliskan kembali 1 kurang X ditambah 1. Nah, kemudian, nah ini kan nilainya ini ya, yang ini kan nilainya kita tahu bahwa itu nilainya setengah. Gx per X itu nilainya setengah. Sehingga kita bisa tuliskan negatif setengah. Nah, karena setengah Gx per X itu kan setengah, ini ada tanda negatif, maka negatif Gx sama dengan setengah. Kemudian dikali dengan limit. Nah, ini bisa kita hitung langsung karena tidak menghasilkan angka n dibagi 0. Kalau kita langsung tadi kan n dibagi 0. Kalau kita masukkan X di sini, X bernilai 0, maka akar 1 itu kan 1. 1 kurang 1 sama dengan 0. Nah, Gx dibagi dengan 0 itu nggak bisa. N dibagi 0. Kita tidak mendapatkan nilai. Sehingga kita harus menggunakan angka limit. Seperti itu. Nah, ini kalau ini kan tidak. Kalau kita masukkan X sama dengan 0, itu dia tidak menghasilkan nilai 0. Seperti itu. Atau sekalipun dia menghasilkan 0, itu tidak menjadi masalah. Asalkan tidak n per 0 seperti itu. Nah, ini 1, kalau kita masukkan angka 0 di sini, maka hasilnya itu tidak menghasilkan angka 0 seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan setengah. Nah, ini kita masukkan 1 dikurang 0 ditambah 1. Ini hasilnya 1 akar 1 ditambah 1. Nah, akar 1 itu kan 1. Ya. Artinya kalau kita tuliskan di sini min setengah dikali 1 tambah 1 2. Sehingga hasilnya adalah min 1 seperti itu ya. Jadi ketika kita bertemu dengan angka yang bernilai limit X sama dengan nilai sama dengan 0, ketika itu menghasilkan penyebutnya adalah 0, maka kita tidak bisa langsung masukkan angka itu. Karena memang tujuan dari persamaan limit itu mencari nilai. Dengan bantuan limit kita bisa menentukan nilai. Jika tidak tanpa dengan persamaan limit, kita tidak bisa menentukan nilai. Sehingga nilai dari soal di sini gitu ya, itu nilainya adalah negatif 1 seperti itu. Oke, semoga bisa membantu. Terima kasih.